Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Bu Rani Rasyida Sabrina di kelas 3, tema 1, subtema 4 pada pembelajaran kelima. Nah anak-anak, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ingat untuk selalu mencuci tangan dan bersih, menjaga kebersihan dan lingkunganmu. Mari kita masuk pada pembelajaran kelima di halaman 173 tentang perkembangbiakan dengan spora. Nah, jadi anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa perkembangbiakan itu ada dengan umbi kan anak-anak. Nah, pada hari ini kita belajar bahwa perkembangbiakan tumbuhan ada dengan spora namanya lagi. Nah, perhatikan terlebih dahulu gambar yang ada di halaman 173 ini ya nak. Ya, ada gambar tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Spora ada titik-titik di dalam daunnya. Nah, ada seperti bintik-bintik itu namanya spora ya nak. Nah, bacalah teks dialog berikut dan peragakan dengan temanmu. Karena kita sedang daring, jadi ibu akan bacakan teks ini dan nanti jika kamu ingin peragakan, silakan peragakan sendiri ya nak. Latih dirimu untuk melakukan dialog sendiri. Hai, Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa, Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pengarangan rumahku. Silahkan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat Lani, kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Iya, kamu benar. Nah anak-anak, dari dialog Edo dan Lani tersebut kita sudah tahu bukan bahwa tanaman itu ada yang berkembang biak dengan spora. Dan spora tumbuhnya tidak dari biji ya nak. Karena dia tidak memiliki biji, tetapi dia memiliki bintik-bintik hitam yang disebut dengan kumpulan spora. Nah, bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus inilah yang dinamakan spora. Dan itu tumbuhnya dengan cara diterbangkan angin dengan mudah. Lalu angin itu terbang sampai ke tempat yang subur. Nah, yang bisa sesuai dengan tumbuhnya tanaman berspora ini nak. Jadi kata si Lani, kalau kita mencintai tumbuhan, kita akan tahu banyak tentang tumbuhan. Nah anak-anak, tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup ciptaan Allah yang harus kita cintai dan sayangi. Nah, tuliskan kata-kata yang baru kamu ketahui dari teks dialog dan temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus. Nah, jadi anak-anak, dalam teks dialog ini ada kata-kata yang mungkin kamu tidak mengerti ya. Nah, contohnya kumpulan spora atau spora katanya. Lalu kata-kata apa lagi? Pekarangan misalnya kamu tidak tahu. Nah, tuliskan di sana dan buatlah arti dari kata-kata tersebut di dalam kamus. Buat kalimat, setelah itu buat kalimat dari kata-kata tersebut ya. 5 kata-kata saja yang kamu temukan sudah cukup kok Ananda. Nah, selanjutnya
Perhatikan kembali teks dialog tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Tuliskan kembali cara perkembangbiakan dengan spora menggunakan bahasamu sendiri. Tuliskan dalam bentuk paragraf ya nak. Gunakan huruf kapital dan tanda baca dengan benar. Jadi anak-anak ibu, kita akan menulis kembali dialog tadi, tapi adalah tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dengan sporanya saja. Ya, buatlah dalam bentuk paragraf ya. Paling-paling itu hanya satu paragraf nak. Buat tentang cara perkembangbiakannya saja, tidak perlu cerita tentang Lani dan Edonya ya. Nah, selanjutnya kita ada lagi nih, namanya teks tentang Lani penyayang tanaman. Nah, di sana sudah ada gambar Lani anak-anak yang sedang menyiram bunga ya. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita ya anak-anak. Nah, jadi merawat dan memelihara tanaman adalah kewajiban kita semua terhadap lingkungan, seperti yang ibu katakan tadi, bahwa makhluk hidup itu terdiri dari tumbuhan juga, salah satunya. Jadi kita harus mencintai sesama makhluknya. Ya, makhluknya itu seperti tumbuhan atau pohon, kita tanam dan kita rawat, memberi air dan pupuk, contohnya ya nak. Nah, amatilah lingkungan di sekitar sekolahmu. Nah, coba lakukan kegiatan merawat lingkungan sekolah bersama teman-temanmu. Nah, sekarang kita ganti dengan melakukan kegiatan merawat tanaman yang ada di rumahmu. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman. Selain itu juga merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama ya nak. Ya, bagus. Nah, selanjutnya jika anak-anak ibu sudah menyiram tanaman dan juga merawat tanaman yang ada di rumah, kita lanjutkan untuk menyelesaikan latihan soal pembagian berikut ini nak. Nah, ingat, ini cara membaginya dapat dibagi dengan tonggak ya. Pembagian tonggak sudah ibu jelaskan di pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk kali ini anak-anak ibu silakan menyelesaikan soalnya dengan baik. Contoh nomor 1, 364 dibagi 4 sama dengan, ingat ya, yang akan dibagi adalah bilangan 364. Jadi dia ada di dalam tonggak. Dan bilangan 4 adalah pembaginya di luar tonggak nanti letaknya nak. Lalu soal yang kedua, 444 dibagi dengan 4. Yang ketiga, 225 dibagi 5. Dan yang keempat, 335 dibagi 5. Selesaikanlah permasalahan berikut ini setelah kamu menyelesaikan 4 soal tersebut. Siti dan teman-temannya memiliki 248 tanaman. Mereka ingin menyimpannya pada 4 tempat berbeda. Banyak tanaman pada setiap tempat sama. Berapa banyak tanaman yang ada di setiap tempat? Nah, ini adalah soal cerita tentang pembagian. Nah, ini masih sama ya nak, cara mengerjakannya adalah dengan membagi tonggak. Ingat bilangan mana yang harus ada di dalam tonggak dan ada di luar tonggak ya anak-anak ibu. Ya, ingat ada 248 dibagi dengan berapa penyimpanannya? Ada 4, berarti 248 dibagi berapa? Silahkan ditulis dan dikerjakan di buku latihanmu ya anak-anak. Selanjutnya, kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa merawat tanaman yang ada di sekitar rumah ya. Jadi mama dan papa ajaklah anak kita untuk merawat tanaman yang ada di sekitar rumah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Semoga anak-anak ibu mendapatkan pembelajaran di hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.